Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali mengenai pembahasan babat tanah Jawa, dan kita sekarang sudah memasuki dalam pembahasan yang ke-20. Dan untuk kesempatan sekarang ini kita akan mempelajari tentang Gajah Mada. Ya, tentunya kalau kita mempelajari sejarah kerajaan Majapahit, memang ini sosok Patih Gajah Mada ini tidak boleh kita lewatkan. Kenapa? Karena Patih Gajah Mada ini memang sosok yang sangat berjasa bagi kejayaan kerajaan Majapahit. Nah, saat itu ia menjabat sebagai patih di Majapahit itu pada pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Gajah Mada sudah mengucapkan Sumpah Palapa. Nah, untuk figur dari atau sosok dari Patih Gajah Mada ini memang terkenal sangat kuat karismatiknya. Juga dia sangat pemberani dan cerdik, sehingga hampir seluruh kerajaan di Nusantara ini dapat dipersatukan di bawah naungan atau kekuasaan kerajaan Majapahit. Bahkan pada masa itu Patih Gajah Mada ini sangat terkenal ya. Dan tentunya kalau masalah istilahnya kalau anak sekarang ngetopnya itu sudah hampir sebanding dengan Prabu Hayam Wuruk. Jadi sudah identik bahwa Majapahit ini adalah Gajah Mada, atau sebaliknya Gajah Mada ini adalah Majapahit. Kira-kira seperti itu untuk istilah, karena nama besarnya yang memang sangat melekat ya pada kerajaan Majapahit. Kemudian selain pandai dan berkarisma, ini memang Patih Gajah Mada ini memang sangat dikagumi ya. Kemudian karena memiliki daya diplomatisnya itu sangat bagus ya untuk melobi atau mengajak kerajaan-kerajaan lain untuk bergabung di bawah naungan kerajaan Majapahit, sehingga ia pun terkenal sebagai ahli strategi, kemudian melakukan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa. Selain itu juga ia mempunyai ketangkasan, baik ketangkasan dalam hal bertindak maupun dalam bela dirinya. Bahkan ia pun terkenal dengan kegagahannya dan keberaniannya di medan pertempuran. Nah, semasa pemerintahan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1357 sampai dengan 1389 Masehi, kerajaan Majapahit ini
telah berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar. Dan tentunya ini hampir meliputi seluruh kepulauan di Nusantara. Nah, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini, kerajaan Sriwijaya ini sudah melemah ya. Nah, sehingga kerajaan Majapahit juga berhasil menguasai kerajaan Sriwijaya pada saat itu, dan kemudian menjadi bagian atau di bawah naungan dari kerajaan Majapahit. Nah, selain dari kerajaan Sriwijaya, ini Majapahit juga melakukan penaklukan di daerah Gurun atau Lombok ya, kemudian di Pulau Seram, Tanjung Pura atau Kalimantan, kemudian Haru yaitu di Sumatera Utara, Pahang Tanah Melayu, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik atau Singapura. Nah, ini wilayah-wilayah ini berhasil ditaklukkan dan menjadi bagian di bawah naungan kerajaan Majapahit. Nah, sebelum melakukan penaklukan ke sejumlah wilayah tadi, ini Pati Gajah Mada ini telah bersumpah di hadapan Ratu Tribuana Tunggadewi. Ia mengatakan bahwa tidak akan rehat sampai wilayah-wilayah itu dapat ditaklukkan oleh Majapahit. Gagasan penaklukan wilayah-wilayah yang dinyatakan oleh Gajah Mada itu dapat kita ketahui bahwa Pati Gajah Mada adalah satu-satunya ya pati termasyhur dan tersohor yang pernah hidup di Majapahit. Untuk asal-usul dari Pati Gajah Mada ini memang tidak diketahui sumber sejarah yang pasti mengenai tanggal lahir dari Gajah Mada. Namun menurut kepercayaan orang Bali, seperti yang tertulis dalam kitab Usana Jawa, Gajah Mada ini dilahirkan di Pulau Bali Agung, dan pada suatu ketika ia berpindah ke Majapahit. Menurut cerita dalam kitab Usana Jawa tadi, ini memang dikisahkan bahwa Gajah Mada ini tidak mempunyai ibu dan bapak, melainkan ia lahir dari dalam buah kelapa. Nah, ini tentunya tidak ada bukti kuat ya, ini mungkin adanya cerita rakyat di mana ia disebut sebagai penjelmaan Sang Hyang Narayana ke dunia. Nah, sekiranya kalau cerita itu benar, berarti Gajah Mada berasal dari Pulau Bali, seperti Prabu Airlangga yang mendirikan atau meneruskan kerajaan dari Dharma Wangsa setelah keraton dibakar dan diruntuhkan pada peristiwa Mahapralaya. Nah, karena di sekeliling kota antara Kota Malang dan
Singasari, sejak dahulu banyak didapati tanda-tanda memperingati nama Gajah Mada, dan karena pada tahun 1321 ia telah berusia cukup untuk menjadi seorang patih di suatu daerah, sehingga keluarlah persangkaan yang memberi alasan bahwa ia agaknya kelahiran aliran Sungai Brantas yang dilahirkan kira-kira pada tahun 1300. Nah, sebagai pemuda ia tidak mempunyai hidup yang mewah dan bahagia, melainkan ia dibesarkan sebagai anak desa yang bersatu dengan kemelaratan sehari-hari dan hidup dengan alam. Asal-usul Gajah Mada semuanya dilupakan dengan lalim oleh sejarah. Barangkali keadaan itu selaras pula dengan perbawa dan nasib Gajah Mada. Ia tidak bertopang kepada darah turunan dan namanya terpaku dalam lembaran emas sejarah karena tujuan hidup yang mulia dan tinggi atas tenaga usahanya sendiri. Gajah Mada merupakan terlahir dari kalangan rakyat jelata dan rakyat acapkali dilangkahi saja oleh sejarah yang berpihak kepada yang dianggapnya lebih menarik perhatian. Dalam perpustakaan, Gajah Mada dikenal juga dengan nama lain seperti Empu Mada, Jaya Mada, atau Dwi Rada Mada. Menurut agama, namanya adalah Lembu Muksa, yang kata lain merupakan sebagai penjelmaan Mahadewa Wisnu. Gajah Mada artinya gajah yang galak dan tangkas, penuh dengan kegiatan ketika sedang memendam birahi. Barangkali perkataan Gajah Mada atau Madakari itu hanyalah suatu gelaran raja. Nama kecilnya belum diketahui atau tidak dikenal. Awal mula karir Gajah Mada, nah kita akan mengacu pada Upuh Desa Warnana atau Kitab Negara Kertagama. Ini terdapat informasi bahwa Gajah Mada merupakan patih dari kerajaan Daha. Kemudian ia pun menjadi patih kerajaan Jenggala. Nah, dengan menduduki jabatan sebagai patih di kerajaan Daha dan kerajaan Jenggala, ini membuat strata sosialnya naik ya ke kalangan elit di Majapahit tentunya. Dan Gajah Mada juga ini digambarkan seorang yang sangat mengesankan dalam apabila berbicara itu sangat tajam, tegas, jujur, dan tulus serta ikhlas. Nah, sedangkan kalau menurut Palraton, Gajah Mada ini sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara yang sempat berhasil memberantas pemberontakan Rakuti dan menyelamatkan Prabu Jayanegara
yang merupakan putra Raden Wijaya dan Dara Petak. Nah, atas jasanya tersebut kemudian pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan, dan 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Itu menurut para raton ya. Nah, pada tahun 1329 Masehi ini Patih Majapahit yang menjabat saat itu yaitu Arya Tadah ini bermaksud akan mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu ia menunjuk Gajah Mada yang saat itu sedang menjadi patih di Kerajaan Kediri untuk menggantikannya. Nah, pada saat itu raja memanggil Patih Gajah Mada. Namun Patih Gajah Mada saat itu menolak dengan alasan ia tidak mau jabatannya itu adalah hasil pemberian, tetapi ia ingin memberikan jasa kepada Kerajaan Majapahit dan meminta perintah untuk atau demi kebesaran Kerajaan Majapahit. Dan pada saat itu Gajah Mada diberikan tugas yaitu untuk menaklukkan Ketak dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak terhadap Kerajaan Majapahit. Dan Gajah Mada pun menyanggupi dan melaksanakan perintah tersebut, dan akhirnya ia pun berhasil menaklukkan Ketak dan Sadeng. Nah, setelah itu Patih Gajah Mada sah diangkat menjadi Mahapatih Kerajaan Majapahit yaitu pada tahun 1334 Masehi. Nah, secara resmi oleh Ratu Tribuana Tunggadewi bahwa Gajah Mada sah diangkat sebagai Mahapatih. Nah, pada tahun 1336 Masehi, Mahapatih Gajah Mada ini naik jabatan sebagai Patih Amangkubumi. Kemudian Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berisikan bahwa ia menyatakan akan menikmati palapa, atau artinya adalah rempah-rempah, yang diartikan atau dimaksudkan artinya adalah kenikmatan duniawi. Nah, sekali lagi bahwa Gajah Mada ini mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi bahwa ia akan menikmati palapa bila telah berhasil menaklukkan Nusantara. Hal tersebut sebagaimana tercatat dalam kitab para raton yang berbunyi dalam bahasa Indonesia, Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata, bila ia telah mengalahkan atau menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Nah, itu adalah bunyi dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada.
Dengan Sumpah Palapa ini sangat menggemparkan ya, dimana pada saat itu memang menjadi kontroversi atau banyak pro kontra. Bahkan Gajah Mada pun sempat diejek dan dicaci maki karena menganggap bahwa itu hal yang mustahil yang bisa dikerjakan atau diwujudkan oleh Gajah Mada. Gajah Mada ini merasa dihina ya, lalu ia turun dari Paseban dan menghadap kaki Sang Rani atau Ratu Tribhuwana Tunggadewi sambil berkata bahwa hatinya sangat sedih karena hinaan dari beberapa orang yang merupakan para punggawa atau pejabat dari kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah Arya Tadah. Nah, kemudian ada juga yang yang mengejek juga selain dari Arya Tadah, yaitu kembar dan Wrak yang dimusnahkan. Itulah kesempatan baik untuk melampiaskan dendamnya kepada kembar yang telah mendahului mengupung Sadeng. Hal tersebut dianggap suatu dosa terhadap Gajah Mada, dan Sumpah Gajah Mada diucapkan dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu, ia pun marah ketika ditertawakan. Dan tekadnya ini dibuktikan dengan praktek langsung ya dalam menunaikan politik nusantaranya. Nah, Sumpah Gajah Mada ini merupakan pengumuman resmi tentang program politik pemerintahan dari Kerajaan Majapahit melalui dirinya, dimana karena raja yang memerintah pada saat itu adalah seorang wanita, yaitu Ratu Tribhuwana Tinggadewi. Jadi ia dipercaya juga untuk memimpin dari kerajaan Majapahit, yang kemudian pada dasarnya ini banyak berutang budi juga ya kepada Gajah Mada ini, Tribhuwana Tunggadewi. Makanya ia pun menyerahkan segala program dari kerajaan Majapahit. Nah, kemudian Pati Gajah Mada ini mulai melakukan tekadnya atau mewujudkan tekadnya dengan menaklukkan banyak kerajaan yang terletak di luar Pulau Jawa. Dan pada saat itu banyak di antara para menteri Majapahit yang tidak dapat memahami tentang maksud dari politik Gajah Mada. Bahkan ejekan dari para menteri juga dilontarkan, dan ada juga yang menentang program politik Nusantara yang sedang dilaksanakan oleh Gajah Mada. Nah, meskipun banyak sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, bahkan banyak yang mengejek, namun Gajah Mada memang berhasil ya menaklukkan banyak sekali kerajaan-kerajaan di Nusantara.
Nah, contohnya dimulai dengan penaklukan ke daerah Suwarna Bumi atau Sumatera, yaitu tahun 1339. Kemudian ia pun menaklukkan Pulau Bintan, Tumasik yang sekarang merupakan Singapura, kemudian menguasai Semenanjung Malaya dan sekitarnya. Nah, kemudian pada tahun 1343 Masehi, ia bersama Arya Damar menaklukkan Bedahulu di Bali, kemudian menaklukkan Lombok dan sejumlah negeri yang berada di Kalimantan, antara lain seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kedawangan, Landak, Semadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Sulu, Pasir, Barito, Sawaktu, Tabulung, Tanjung Kutai, dan Malano. Nah, pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi, yang menggantikan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Nah, ini Pati Gajah Mada ini masih terus melakukan penaklukan dan difokuskan ke wilayah timur. Nah, seperti daerah-daerah Logajah, Gurun, Sukur, Taliwung, Gunung Api, Seram, Hutan Kaladi, Sasak, Bantayan, Luwu, Buton, Banggai, Kunir, Galian, Selayar, Sumba, Muar, Solor, Bima, Wandan, Ambon, Waniin, Seran, Timor, dan Dompo. Ini banyak sekali ya yang ditaklukkan oleh Gajah Mada. Selain itu ada dua wilayah di Pulau Jawa yang seharusnya terbebas dari invasi Majapahit, yaitu Pulau Jawa dan Kerajaan Sunda. Karena kedua wilayah ini mempunyai keterkaitan erat dengan Sanggrama Wijaya, atau secara umum disebut dengan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, di mana para raja-raja dari keluarga Majapahit ini menganggap bahwa Pulau Madura dan Kerajaan Sunda adalah masih satu keluarga atau masih saudara. Namun memang pada akhirnya sempat terjadi sebuah peristiwa yang dicatat juga di dalam Kidung Sunda. Nah, diceritakan bahwa ini pernah terjadi perang Bubat, yaitu pada tahun 1357 Masehi, di mana kejadian ini bermula saat Prabu Hayam Wuruk mulai melakukan langkah-langkah diplomasi dengan hendak menikahi Dyah Pitaloka yang merupakan putri dari Raja Sunda untuk dinikahinya sebagai permaisuri. Nah, lamaran Prabu Hayam Wuruk ini diterima oleh pihak Kerajaan Sunda. Kemudian rombongan besar Kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung itu. Pada saat tersebut Gajah Mada yang memang menginginkan Sunda untuk takluk, ia memaksa menginginkan Dyah Pitaloka dijadikan sebagai persembahan pengakuan kekuasaan Majapahit. Tentunya hal ini ditolak ya oleh pihak dari Kerajaan Sunda.
sehingga penolakan dari pihak Kerajaan Sunda mengenai hal ini mengakibatkan terjadinya pertempuran yang saat itu memang tidak seimbang antara pasukan Majapahit dan rombongan Kerajaan Sunda yang terjadi di lapangan Bubat, sehingga peristiwa tersebut terkenal dengan peristiwa Perang Bubat. Kemudian pada saat itu terjadi peristiwa yang sangat tragis ya, dengan terbunuhnya Raja Sunda beserta seluruh rombongan, termasuk Dyah Pitaloka yang mengakhiri hidupnya setelah mengetahui atau melihat kondisi orang tuanya, dan semua rombongan yang mengantarnya ini gugur dalam pertempuran tersebut. Nah, pada masa itu akibat peristiwa Bubat ini mengakibatkan langkah-langkah diplomasi Hayam Wuruk ini menjadi gagal. Dan tentunya yang menjadi penyebabnya adalah tindakan dari Gajah Mada. Maka dari itu Prabu Hayam Wuruk ini menonaktifkan Gajah Mada dari jabatannya karena dipandang lebih menginginkan pencapaian tujuannya dengan jalan melakukan invasi militer. Padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan terhadap Kerajaan Sunda. Dalam Negara Kertagama diceritakan hal yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa Prabu Hayam Wuruk sangat menghargai Gajah Mada sebagai Mahamantri Agung di Majapahit yang terkenal dengan sikap pemberani dan bijaksana, serta memiliki jiwa yang setia untuk berbakti kepada negara. Dan Prabu Hayam Wuruk ini menganugerahkan Dukuh Madakaripura yang berpemandangan indah di Tongas, Probolinggo kepada Gajah Mada. Nah, ada pendapat yang menyatakan bahwa pada tahun 1359 Masehi Gajah Mada diangkat kembali menjadi patih. Hanya saja ia memerintah dari Madakaripura. Perbedaan antara dua sumber sejarah ini dapat dimaklumi ya, sebab antara negara Kertagama ini merupakan kakawin yang bersifat puja sastra, sehingga hanya hal-hal yang positif saja yang diungkap mengenai sang raja. Mengenai akhir hidup dari Gajah Mada ini disebutkan dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi bahwa sekembalinya Hayam Wuruk dari upacara keagamaan di Simping, ia menjumpai bahwa Gajah Mada telah sakit keras. Gajah Mada disebutkan meninggal dunia pada tahun 1286 Saka atau bertepatan dengan tahun 1364 Masehi. Bisa dipastikan ya bahwa dalam penetapan tarik tahun mangkatnya Patih Gajah Mada ini, Negara Kertagama dapat dipercaya karena Empu Prapanca ini menyaksikan kematian Gajah Mada itu sendiri, dan tentunya Prapanca juga hidup sejaman dengan Patih Gajah Mada. Dalam Pupuh 10 ini tertulis bahwa pada tahun Saka 1285
Prabu Hayam Wuruk berziarah ke Candi Makam Simping. Ketika pulang dari Simping, ia terkejut setelah mendengar kabar bahwa Patih Gajah Mada sedang sakit keras. Patih Gajah Mada mencurahkan segala tenaganya untuk keluhuran kerajaan Majapahit. Adapun pujian Pujangga Prapanca untuk Patih Gajah Mada ini terdapat dalam Pupuh 12 yang bunyinya, di bagian timur laut adalah rumah Sang Gajah Mada, Patih Wilatikta, seorang menteri wira bijaksana serta setia bakti kepada raja, fasih dalam bicara, jujur, pandai, tenang, teguh tangkas, serta tegas. Tangan kanan, ia merupakan tangan kanan dari Maharaja untuk melindungi hidup sebagai penggerak dunia. Memang ucapan Empu Prapanca itu dianggap berlebihan ya bagi beberapa orang tentunya. Namun pada dasarnya hal tersebut merupakan suatu hal yang benar, di mana keagungan Majapahit adalah berkat kemampuan dari Gajah Mada dalam menunaikan tugasnya sebagai Patih Amangkubumi, sehingga tidak mengherankan jika sepeninggalnya atau wafatnya Gajah Mada ini mengakibatkan perasaan duka yang mendalam bagi Prabu Hayam Wuruk, karena Prabu Hayam Wuruk harus kehilangan seseorang yang sangat diandalkan olehnya baik dalam memerintah kerajaan maupun dalam melakukan penaklukan di beberapa kerajaan yang terletak di luar Pulau Jawa. Setelah Patih Gajah Mada wafat, kemudian Raja Hayam Wuruk ini mengadakan atau menyelenggarakan sidang Dewan Sabta Prabu dengan tujuan untuk mencari pengganti Gajah Mada. Namun pada saat itu tidak ada satupun yang sanggup menggantikan Patih Gajah Mada. Hayam Wuruk kemudian memilih 4 Mahamantri Agung di bawah pimpinan Punala Tanding untuk selanjutnya diberikan tugas membantu Prabu Hayam Wuruk dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam semua urusan negara. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena Mahamantri pengganti dari Gajah Mada ini diganti oleh 2 orang menteri, yaitu yang bernama Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Akhirnya Prabu Hayam Wuruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai Patih Mangkubumi yang menggantikan posisi Gajah Mada. Nah, itu adalah sejarah dari asal usul hingga Patih Gajah Mada ini wafat. Namun dari sepak terjangnya ini memang sangat berjasa ya bagi Kerajaan Majapahit, dan namanya juga sampai sekarang ini masih harum dan dikenal. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.